Diperkirakan curah hujan lebat akan terus turun hingga akhir Januari. Selain mengakibatkan banjir di beberapa titik daerah, hujan juga sangat memicu perkembangan nyamuk, terutama Aedes aegypti penyebab DBD. Genangan air hujan jadi tempat ideal nyamuk-nyamuk bertelur. Lanjutkan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah Anda lakukan, seperti menguras, menutup, mendaur ulang barang bekas penampungan air, menjaga kebersihan, serta menggunakan lotion anti nyamuk. Dan bila ada gejala demam berdarah, segeralah ke dokter ya pemirsa. Berbicara tentang nyamuk, jadi penasaran ya, kenapa nyamuk suka gigit manusia tertentu? Kira-kira alasannya apa ya? Ternyata nyamuk gak sembarangan menggigit manusia nih pemirsa. Mereka akan mendeteksi terlebih dulu karbon dioksida yang dihembuskan seseorang dari jarak sejauh 10 meter. Setelah mendekat, nyamuk akan menggunakan indera penciumannya yang tajam untuk melacak aroma khas manusia, seperti zat kimia dalam keringat, termasuk asam laktat dan senyawa volatil lainnya. Selain itu, alasan paling signifikan mengapa nyamuk menargetkan orang tertentu bisa dikarenakan komunitas unik mikroorganisme atau kuman di kulit mereka. Nyamuk sangat tertarik pada orang yang kulitnya menghasilkan asam karboksilat tingkat tinggi. Golongan darah tertentu juga menarik perhatian nyamuk nih pemirsa. Orang dengan golongan darah O ternyata hampir 2 kali lebih menarik bagi nyamuk daripada mereka yang bergolongan darah A atau B. Uniknya lagi, nyamuk bisa tahu loh golongan darah kita dari sinyal kimia di kulit. Nah, setelah tahu fakta ini, kita bisa mencegah resiko digigit nyamuk dengan menjaga kebersihan tubuh, menggunakan lotion anti nyamuk, dan menggunakan semprotan pengusir nyamuk ya pemirsa. Karena nyamuk bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. Sesaat setelah digigit nyamuk, biasanya kita akan merasakan sensasi gatal ya pemirsa. Kira-kira kenapa ya gigitan nyamuk bisa gatal? Ternyata setelah nyamuk hinggap di kulit, mereka akan mengeluarkan air liur untuk mematikan rasa di area tersebut sebelum memasukkan belalainya. Saat pembuluh darah ditemukan, ia menyuntikkan lebih banyak air liur untuk mencegah darah membeku. Seekor nyamuk dapat mengkonsumsi darah 2 hingga 3 kali berat badannya dalam sekali makan. Nah, bentol yang ditimbulkan usai digigit nyamuk rupanya respon imun tubuh terhadap air liur nyamuk yang merupakan alergen. Sistem kekebalan tubuh Anda melepaskan cairan dan sel ke tempat gigitan untuk hancurkan zat asing, menyebabkan pembengkakan dan gatal. Lalu bentol bekas gigitan nyamuk ini sebaiknya digaruk atau enggak ya? Ternyata menggaruk gigitan nyamuk bisa menyebabkan infeksi dan luka. Selain itu, menggaruknya dapat memicu rasa gatal terus berlanjut. Meski memang terkadang menggaruk bekas gigitan nyamuk rasanya nikmat banget ya pemirsa, tapi sebenarnya rasa nikmat ini untuk mengganti sinyal gatal dengan rasa sakit yang kemudian memicu pelepasan zat kimia di otak yang memberikan perasaan bahagia dan puas, yaitu serotonin. Nah, untuk mengurangi rasa gatal, kamu bisa mencoba cara lain, yaitu dengan mencuci bagian yang digigit nyamuk dengan menggunakan air dan sabun, kompres dengan es, dan oleskan pereda krim gatal. Selain waspada gigitan nyamuk, kita juga harus waspada dengan lalat yang hinggap di makanan kita nih pemirsa. Mau tahu alasan mengapa kita harus menjauhi lalat dari makanan kita? Lalat sering hinggap di tempat kotor dan dapat membawa bakteri serta penyakit ke makanan yang dibiarkan terbuka. Lalat dapat bertelur di makanan, dan jika telur ini tidak sengaja tertelan, dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti menyebabkan penyakit yang disebut miasis. Gejala miasis sendiri meliputi sakit perut, diare, mual, dan muntah. Telur lalat memiliki karakteristik yang mirip dengan beras atau biji wijen. Telur ini berwarna putih dan berukuran sangat kecil, sekitar 1 hingga 3 mm. Fakta menariknya, telur lalat ini akan menetas menjadi larva atau belatung hanya dalam waktu singkat, yakni sekitar 12 hingga 24 jam aja. Nah, mulai dari sekarang, jangan biarkan makanan Anda terbuka ya pemirsa, agar tidak dihinggapi oleh lalat. Lalu kenapa ya lalat sulit untuk ditangkap?
Lalat dapat terbang 3 kali lebih cepat daripada nyamuk. Sayap mereka dapat mengepakkan hingga 200 kali per detik, sehingga memungkinkan mereka untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan mengubah arah dengan cepat. Ini sih ibaratnya kalau ukuran lalat itu sebesar manusia, mereka bisa terbang secepat pesawat tempur, bahkan bisa melebihi kecepatan suara. Selain gerakan cepat, lalat juga memiliki indera yang luar biasa. Otak mereka mampu memproses gambar 4 kali lebih cepat dari manusia, membuat gerakan manusia terlihat sangat lambat bagi mereka. Penglihatan lalat juga super lebar. Mereka memiliki penglihatan 270 derajat dan dapat menghitung sudut serangan serta merencanakan pelarian hanya dalam 100 milidetik atau lebih cepat daripada kedipan mata manusia. Selain kemampuan terbang lalat yang super cepat, perkembangbiakan lalat juga sangat cepat nih pemirsa. Satu lalat betina dapat bertelur hingga 100 butir telur per hari yang menetas dalam waktu kurang dari 24 jam. Hanya dalam 11 hingga 12 hari, lalat sudah siap bereproduksi sehingga populasi mereka bisa meledak dalam waktu singkat. Pemirsa, setelah membahas tentang nyamuk dan lalat, kita beralih ke membahas perilaku unik hewan lainnya yuk. Beberapa serangga ini punya perilaku lakrifagi. Lakrifagi adalah perilaku hewan tertentu seperti lebah, kupu-kupu, dan lalat yang meminum air mata dari hewan lain, termasuk reptil, burung, mamalia, dan bahkan manusia. Kupu-kupu biasanya melakukan lakrifagi terhadap kura-kura untuk mendapatkan nutrisi penting, terutama natrium yang tidak mereka dapatkan dari nektar bunga. Bagi kupu-kupu, air mata kura-kura adalah sumber nutrisi tambahan untuk bertahan hidup. Menariknya, kura-kura tidak merasa terganggu, sehingga tercipta hubungan unik antara dua hewan berbeda ini. Selain kupu-kupu, ngengat-ngengat juga meminum air mata dari hewan lain karena kandungan nutrisi seperti garam dan protein yang tidak tersedia dalam lumpur. Ngengat peminum air mata seperti rusa, kerbau air, dan buaya saat mereka tidur. Ngengat ini memiliki lidah tajam berbentuk gergaji yang digunakan untuk mengiris mata korban. Perilaku unik lainnya juga ditunjukkan oleh kawanan rusa kutub dengan membentuk siklon nih pemirsa. Apa itu siklon rusa kutub? Siklon rusa kutub adalah perilaku defensif yang dilakukan oleh kawanan rusa kutub ketika terancam, di mana ratusan atau ribuan rusa membentuk formasi seperti pusaran atau spiral yang berputar untuk melindungi anggota yang lebih lemah. Biasanya, rusa betina dan anak rusa berada di bagian tengah formasi, sementara rusa jantan bertindak sebagai penghalang pelindung yang terus berputar di sekelilingnya. Perilaku ini terlihat seperti perisai hidup yang bergerak yang dapat membingungkan predator. Kalau rusa-rusa kutub tadi menunjukkan perilaku saling melindungi, hiu macan pasir justru menunjukkan perilaku yang dikenal sebagai kanibalisme intrauterine atau kanibalisme embrionik. Apa itu kanibalisme embrionik ya? Kanibalisme embrionik adalah perilaku di mana embrio terbesar dan paling berkembang memakan saudara-saudaranya yang lebih kecil dan telur yang tidak dibuahi. Induk hiu macan pasir dikenal memiliki 2 rahim. Dalam setiap rahim biasanya memiliki antara 16 sampai 23 telur yang telah dibuahi. Namun tak lama setelah gigi mereka tumbuh, embrio terbesar yang pertama menetas akan membunuh dan memakan semua saudara kandungnya yang berbagi rahim dengannya. Setelah berada di dalam rahim selama 8 hingga 9 bulan, 2 anak hiu dari masing-masing rahim akan berhasil keluar ke laut.